Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya. Ya, jadi aku hari ini dengan teman-teman dari LMKN datang sebagai pihak terkait. Jadi ini adalah kali kedua kita datang untuk menghadiri sidang atas yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari kita adalah keterangan-keterangan. Ini adalah sidang kedua artinya ini kali kedua kami datang maksudnya. Jadi yang pertama minggu lalu, yang sekarang ini kedua. Tadi juga alhamdulillah ya, senang mendengarkan banyak sekali narasumber yang memberikan ini jadi bentuk edukasi yang baik dan menjadi bentuk sosialisasi yang baik tentang bagaimana kondisi yang ada di lapangan yang juga dirasakan para saksi dan juga bagaimana para ahli menerangkan seperti apa undang-undang yang ada di negara kita. Nah, LMKN hadir saat ini. Kalau saya sebagai saat ini tugas ya, gitu. Ikke Nurjada tugas sebagai komisioner adalah tadi harusnya juga kita mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan. Jadi kami sudah datang sebelumnya, tapi karena memang waktu tadi kita memang sangat membutuhkan keterangan para saksi, ada Dek Lesti, ada Semi dan sebagainya, dan para ahli. Waktu tidak cukup, makanya kita akan datang lagi minggu depan, insya Allah. Seperti apa melihat Lesti dan Semi juga kesaksiannya tadi, Baik? Menurut aku kita melihat bagaimana sisi dari performers ya, dari penyanyi. Artinya real apa yang dirasa, apa yang terjadi dan apa yang tengah mereka hadapi sekarang gitu. Jadi betapa prihatinnya. Saya mungkin ada dua mata sisi buat saya juga penyanyi gitu. Apa yang mereka rasakan itu juga saya rasakan sebagai pribadi penyanyi, pasti merasakan bagaimana kita akhirnya kalau ini tidak punya kepastian yang jelas ataupun tidak terinformasi dengan jelas ke masyarakat umum, sebenarnya ada nggak sih peraturannya, sebenarnya perlindungannya ini jelas nggak sih gitu. Apakah ini memang harus ditambahkan sehingga penguatan-penguatan itu berlaku untuk semua. Jadi ini kita akan mencari keadilan untuk semua atau mencari balancing dan sama-sama membela haknya. Jadi mendengarkan dari sisi performing atau penyanyi tadi menurut saya juga membuka mata. Apa aja sih sebenarnya yang terjadi, apa yang dirasakan, apa akibatnya, kan itu juga menjadi masukan Mahkamah yang Mulia Konstitusi ini seperti apa dan bagaimana perjalanan yang terjadi oleh para penampil-penampil atau penyanyi ini. Ini baru penyanyi yang punya nama. Apa akibatnya yang akan terjadi kalau ini terjadi di daerah untuk penyanyi-penyanyi yang secara profesi tiba-tiba ada di ruang yang publik harus berhadapan dengan kamu udah bayar belum? Kasihan kan gitu ya. Jadi ini menghargai profesi sebenarnya, tapi di sisi lain kita juga menghargai cipta gitu. Nah, jangan dulu berkaca bagaimana ruang lingkup yang kecil ini, bagaimana dengan ruang lingkup yang besar Indonesia Raya ini dengan profesi penyanyi atau performing. Performing itu bukan cuma penyanyi, tapi ada musisinya di belakang, ada operatornya di belakang gitu. Jadi dalam banyak hal juga secara kita harus melihat bahwa apa dampaknya kalau sesuatu itu tidak jelas untuk satu satuan dari yang ada dalam tata kelola musik. Itu sih sebenarnya mereka mencoba sampaikan. Kita melihat bagaimana rasa, bagaimana asa, bagaimana apa yang disampaikan oleh Semi dan juga Lesti. Mungkin Baik sendiri pernah ngalamin hal yang serupa nggak? Ada pengalaman tertentu Pak? Kalau mungkin alhamdulillahnya sampai saat ini kalau saya di lingkungan pencipta saya kan banyak dangdut ya gitu. Jadi so far sejauh ini kita masih bisa atau alhamdulillah dan paham harus bagaimana dan seperti apa, karena hampir mayoritas juga secara komunitas dangdut itu dan termasuk lagu-lagu saya ada dalam LMK. Jadi mereka tahu harus kemana meminta dan menjelaskan haknya gitu. Jadi kalaupun saya saat ini yang saya termotivasi adalah bagaimana caranya setiap saya perform itu saya memberitahukan penyelenggara untuk membayarkan royaltinya. Itu salah satu adalah hal yang mungkin kita bisa lakukan sebagai performing, memberitahukan bahwa di event ini kita memakai karya-karya pencipta yang kita manfaatkan secara ekonomi itu ada.
jangan cuma kita doang yang merasakan, ya dibayarkan juga royaltinya, dan saya langsung memberikan linknya, karena linknya online, tidak saya pribadi, tidak orang per orang, linknya online, satu pintu, website LMKN, www.lmkn.id. Jadi mereka tidak akan bersentuhan dengan orang per orang pada saat konser ya, karena bicaranya ini konser. Terus yang lain-lain juga sama sebenarnya melalui LMKN satu pintu. Jadi kalau misalkan konser jelas dalam online, link, begitu juga karaoke dan sebagainya, karena unsurnya performing itu nggak cuman konser, tapi ada karaoke, ada TV, ada resto dan kafe dan sebagainya. Satu pintu, website LMKN aja. Jadi mereka bisa melakukan pembayaran royalti karena mereka memakai hak ekonomi dari para pelaku musik. Tapi kan bisa dibilang berarti ini kan hanya miskomunikasi nggak sih antara penyanyi dan pencipta lagu, karena kan seperti Mbak Iko kan juga setiap para penyelenggara musik pasti kan diomongin juga komunikasi. Ini ada yang miskomunikasi antara sebenarnya gini ya, pada prinsipnya sudah diatur. Jadi bentuk sosialisasinya saja yang rasanya harus digencarkan. Jadi saya berpikir positifnya adalah momen ini menjadikan bentuk sosialisasi yang positif untuk siapapun. Kalau menuntut penyanyi atau apapun itu ada aturannya. Dan juga harus digarisbawahi, ada yang namanya wilayah performing, ada yang wilayah mechanical. Jangan disamakan. Kalau mungkin di LSD tadi ada dua hal memang. Dia ada unsur yang mechanical-nya, ada unsur yang performing. Mechanical-nya artinya ruang digital yang YouTube-nya dan sebagainya tuh. Itu lain lagi di luar wilayah LMKN gitu, di luar wilayah performing. Nah, performing itu ruang publik ya, show-show segala macam. Nah, Cipta itu mendapatkan dua hak di situ, dia mechanical ya performing. Tapi pada saat ini ada aturannya, ada proteksinya untuk penciptanya sendiri maupun penyanyinya. Jadi kalau sebenarnya kadang-kadang saya juga ngerasa bahwa ada momen kadang-kadang karena kepopuleran seseorang juga menjadikan sesuatu menjadi besar. Padahal secara aturan itu jelas ada dan tertulis. Nah, yang diminta di saat ini adalah bagaimana meyakinkan bahwa di sisi ini penyanyi tidak yang dituntut. Karena saat ini semuanya adalah penyanyi yang dituntut. Jadi meminta kekuatan kepada yang terhormat MK untuk memberikan penguatan atau memberikan ada hal-hal yang katanya bahasa hukumnya nih ya. Saya bukan ahli hukum, tapi penafsiran itu menjadi siapa saja. Pada saat siapa saja penyanyi juga merasa ditunjuk. Nah, itu mungkin pada saat siapa saja kita minta kepastian hukum penyanyi-penyanyi itu. Saya bicara sebagai penyanyi sekarang ya. Adalah bahwa bagaimana caranya jadi tidak orang per orang, tapi jelas sebenarnya penyanyi posisinya di sini, penyelenggara di sini. Nah, itu saja yang mungkin diminta kepastian hukumnya dan beberapa pasal lainnya. Ada hal-hal yang lebih spesifik gitu loh. Jadi nggak bias. Jadi kalau bias kan bisa aja nunjuk si A, si B, si C gitu. Nah, mungkin itu yang diharapkan dari kita penyanyi. Kejelasan posisi kita itu sebenarnya tidak harus di situ gitu, dan butuh penguatan. Dan saat ini kita lagi mencoba kepada Yang Mulia MK untuk memberikan penguatan atas pasal-pasal tersebut. Sebenarnya kan potensi musik ini kan besar ya di Indonesia ya. Betul. Menjadi takut nggak sih untuk musisi baru dan pencipta lagu baru, karena kan ini kan ramai ini dibicarakan kelar-kelar gitu sampai sekarang. Insya Allah kelar, saya rasa insya Allah kelar. Jadi kalau sampai ini nggak kelar-kelar, kasihan industri kita, kasihan tata kelola kita, kasihan pelaku-pelaku musik, apalagi yang baru-baru yang lagi pengen berkembang gitu ya, itu kasihan banget. Saya rasa penciptanya penyanyinya atau unsur tata kelolanya nggak pengen ini berlarut-larut ya. Saya rasa ya. Cuman emang butuh namanya kita dalam satu negara, pasti kita butuh kekuatan hukum yang pasti. Nah, ini masalahnya adalah kekuatan hukum yang pasti, sehingga dalam pergerakannya itu kita itu mendapatkan perlindungan. Ya, penciptanya mendapat perlindungan, penyanyinya juga mendapat perlindungan. Ini jelas kelar, saya yakin pasti kelar, dan kita akan menemukan jalan yang terbaik buat semua pihak. Saya yakin. Kalau enggak, kasihan banget. Orang udah maju kemana-mana, Korea udah kemana-mana, kita masih stuck di sini gitu. Ya jangan dong, kasihan dong. Kasihan banget, apalagi yang muda-muda masih berkembang harus bingung. Tidak hanya itu aja ya, tapi bagaimana juga di performing yang sifatnya penyanyi-penyanyi kita di daerah. Penyanyi juga kan bukan hanya Jakarta. Pencipta juga ada di daerah. Jadi pencipta di daerah banyak. Kan banyak lagu hit sekarang dari daerah, Indonesia Timur dan sebagainya. Gimana kalau mereka tidak punya kepastian hukum? Saya yakin bisa kok, insya Allah bisa. Ya.
Oke, makasih, sama-sama. Gimana? Sekarang kegiatannya apa? Aku masih ya kerja, terus nyanyi, terus lagi sibuk sama anak nih mau nikah, terus anak-anak mau nikah agak-agak deg-degan, terus apalagi ya lagi rilis single terbaru tetap. Jadi ya itu deh, tapi yang paling memang lagi signifikan sambil merilis single terbaru ngurusin anak saya mencapai masa pernikahannya. Sudah berapa persen sih persiapan pernikahan? Harusnya sih sudah 70% ya, karena tinggal sebentar lagi kita mau mengakadkan anak. Kapan sih mau komentar? Insya Allah weekend ini kita 26 Juli. Oh, udah berarti udah Oh iya, tinggal berapa hari? Ya? punya mantu nih. Ya alhamdulillah, artinya satu step lagi saya menjadi oma. Jadi fase hidup saya sudah dalam tahap, kalau kemarin sudah punya anak, udah besar, udah mandiri, sekarang saya harus merelakan, melepaskan anak saya memasuki jenjang pernikahan. Gitu. Tapi sedih nggak sih Teh? Ibaratnya anak mau nikah bentar lagi. Ya kalau egonya namanya orang tua pasti sedih ya, gitu. Karena kan artinya saatnya kita melepaskan dia bertanggung jawab di kehidupannya yang baru dengan pasangannya. Kita sudah melepaskan itu kepada pasangannya nanti gitu. Nah, melepaskan rasa itulah yang mungkin butuh waktu, butuh pengendapan gitu. Tapi menurut saya ada kebahagiaan karena anak saya sudah mulai memasuki jenjang hidup baru. Kalau boleh tahu bocorannya nih untuk persiapan pernikahan sendiri memakai adat apa? Kita nggak pakai adat sih kayaknya, simpel-simpel aja. Jadi Permintaan anaknya apa gitu? anak sekarang agak unik ya, jadi maunya simple, modern, terus nggak usah ribet-ribet mah gitu, katanya gitu. Ya udah, maunya kamu seperti apa. Kemudian dia memang mengkonsep semuanya, ya mulai dari WO-nya, konsepnya kayak apa, mau bagaimana, itu anak saya yang ngatur. Jadi kita support system aja. Baik, kalau dari Instagram kemarin juga sempat ada Mas Ali juga ya datang. Nah itu mungkin seperti apa sih komunikasi Mbak itu sama Mas Ali sendiri? Komunikasi sih alhamdulillah ya gitu, bahwa yang paling utama sih sebenarnya pasti komunikasi di tengah kita adalah anak. Jadi ada beberapa hal yang kita nggak langsung, tapi anak kita menjadi penengah gitu, karena dalam berbagai hal kita mencoba menghargai wilayah privasi masing-masing. Cuman Dira gitu, terus kalaupun aku ketemu sama bapaknya Dira, ya kita memang bekerja sama untuk kepentingan anak gitu. Karena kalau saya apalagi ya cuma satu-satunya. Nggak tahu momen berikutnya kan nggak ada lagi. Jadi buat saya harus memberikan yang terbaik lah. Ada cerita-cerita sebelum pernikahan kan kayak sharing-sharing. Memberikan petua atau gimana mungkin untuk berumah tangga kan pasti lebih. Lebih apa ya? Lebih saya sharing santai sih sebenarnya. Dalam banyak hal dia juga mengalami masa hidup yang up and down ya, karena bagaimana proses dia hidup dan besar gitu. Dia juga mungkin banyak ngobrol sama bapaknya, banyak ngobrol juga ke saya dengan berbagai urusan yang ada. Sepertinya anak saya itu sepertinya jauh lebih dewasa kadang-kadang. Waktu dia masa SMA atau mulai kuliah tuh lebih dewasa karena dengan kondisi hidup yang ada dia harus memang struggle gitu. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya yang buat saya adalah senang bagaimana dia mengapresiasi kita, bagaimana dia berkomunikasi kepada kita. Dan yang paling utama lagi sih buat kita adalah kita tidak ingin membuat dia susah gitu, karena orang tua saat ini sudah dalam bentuk dalam kehidupannya menjadi support system. Mbak sendiri kan mau jadi oma nih nantinya nih. Insya Allah, amin. Mau ada rencana sendiri nggak sih Mbak itu mungkin untuk punya Apa? pasangan lagi? Nanti aku sama cucu aku bingung dong. Apa bedanya? Iya. Mantu seperti apa sih sampai akhirnya ya udah setuju gitu untuk dijadiin mantu? Iya, ada proses sih memang. Pertama pasti dikenalin dulu. Terus pada prinsipnya kan sering bertemu, sering berkomunikasi. Terus juga saya menyampaikan hal-hal kepada calon mantu nih. Dira, ini versi keluarga ibunya, ini versi keluarga bapaknya gitu. Mungkin saya harus sampaikan bagaimana pola kita asuh di sisi yang sini, sisi yang situ. Nah, saya melihat dalam prosesnya 3 tahun mereka dekat, sepertinya yang paling utama kan sebenarnya adalah mereka berdua ya, menemukan chemistry, menemukan kesepahaman, menemukan kenyamanan bersama gitu. Kita orang tua ngelihat, saya terutama melihat, oh ini anak baik nih, terutama kayak sabar anaknya. Sementara anak saya kan orangnya agak cak-cak
gitu ya, aduh, wah gitu, nggak bisa diam. Tapi si pasangan ini insya Allah bisa ngebalance terus gitu loh. Jadi saya melihat antara Dira dan calon suaminya ini sepertinya menemukan klik, dan semoga aja dalam perjalanannya selalu menemukan bagaimana caranya ngebalance mereka. Kalau dari karakter agak berbeda memang gitu. Anakku tuh lebih hype gitu, lebih interaktif, lebih apa. Kalau calonnya tuh lebih kalem gitu. Tapi kayaknya menjadi support system yang bagus gitu ya. Insya Allah seterusnya. Dari kalangan anak selebriti atau gimana? Enggak sih, teman kantor. Jadi mereka bertemu di kantor, terus mereka saling suka, terus berjalan ya Piting Trisno gitu. Mereka nggak boleh tahu acaranya di mana? Acaranya nanti insya Allah di salah satu hotel di Jakarta. Nggak enak ngucapnya ya. Bukan ya, kamu bukan media. Salah satu hotel deh. Tapi akan mengundang teman-teman media juga nggak sih, Mbak? Mau diundang nggak sih? Insya Allah. Nanti aku bilang sama panitianya undang teman-teman datang gitu ya. Insya Allah. Mungkin ada Doain. pesan buat Dira mungkin sebagai ibu ya, seperti apa? Ya kalau aku sih lebih pengen sesuatu itu dimulai dengan lillah nawaitu yang baik aja. Karena dengan nawaitu yang baik, insya Allah apapun yang menyertai dengan up and down-nya, kalau kita kembalikan karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan ada jalan keluar dalam dalam kondisi apapun. Saya selalu bilang, selalu niatkan baik dan lillahi ta'ala. Dah, itu doang sih. Ya.